6 saham bakal melantai di bursa dan 3 diantaranya sudah bisa diorder per hari ini ya. Masa penawarannya sudah start mulai dari 1 Juli 2026 per video ini dibuat, per tanggal video ini dibuat, yaitu PRDL, Proline, Jelly, Inaco, kemudian CECX. Sisanya 3 lainnya, PTS Medika Mandiri, kemudian Bank Multi Global, dan Rans Entertainment Indonesia masih belum. Jadi dari ke-6 ini manakah yang menarik atau semuanya aja sikat gitu ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner mitra sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini. IHSG menguat 0,9%, tutup di 5695.12. Kemarin sih sempat kita bahas sebenarnya ya. IHSG ada potensi membal-membal, ada potensi hijau-hijau, dan ya bener hari ini memang hijau sih. Cuman bikin candle yang kecil bodinya, meninggalkan shadow atas dan bawah. Cuman kalau kita lihat, bukan cuman sih, dan kalau kita lihat body candlenya ini close 564319. Oh, opennya masih di bawah sih. Saya pikir opennya ke atas gitu lebih oke lah. Jadi untuk dalam waktu dekat ke depan, dengan IHSG tutup di 5695 ya, tetap tanda kutip stay safe dulu aja ya. Ada peluang untuk lanjut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini IHSG-nya bisa lanjut, terutama jika dalam waktu dekat ke depan atau besok kali ya, kalau besok berhasil naik ke atas 5740-an gitu ya, peluang IHSG untuk lanjut ngetes 5900-an atau bahkan mungkin 6000 jadi lebih besar dibandingkan dengan ngetes 5500 atau bahkan 5300. Cuman kalau enggak, sementara per closing hari ini ya tetap hati-hati, apalagi kalau besok breakdown 5600 ya udahlah, welcoming 5300 atau bahkan 5000 bullet, mungkin lebih bawah gitu ya. Jadi tetap stay safe, dan strategi exitnya jangan lupa diterapin, dibikin dan diterapin ya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Strategi antisipasinya bisa pakai menu trailing stop loss, take profit, atau dipantengin kemudian dieksekusi manual, bebas lah, yang penting gimana caranya bisa nyaman. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Di antaranya yang pertama ada Ratu lumayan tuh. Ratu ini strateginya ada di dalam list stock ideas di beberapa waktu yang lalu, belinya di 4460 awal Juni saya ingat saya. Cuman setelah itu ya naiknya cuman sampai 4930-an, 4460 dan 4000 kecil, 4010, 4020, 4000 gitu ya. Mungkin udah ada yang kejual di sebagian, atau entah semua entah sebagian sih ya, di 4930, 4940. Kemudian sempat dibahas juga kalau 4460, 4200-an itu bisa jadi area beli, disamperin dan membal. Hari ini dengan tutup di 5550, meskipun belum berhasil tutup di atas 5800 ya, tapi dengan tutup di 5550 ini sih oke, bikin highest close, atau bukan bikin highest close sih, tapi breakout highest close bulan Juni dan membuka peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 6300-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Jadi buat yang sudah jualan ya picuan, yang belum jualan atau masih ada barang tinggal pasang trailing stopnya. Pasang aja di 5325 atau 5300 gitu biar aman dulu gitu ya. Happy cuan Ratu. Next, Bufa ini strategi untuk tanggal 29 kemarin tuh. 29 Juni dapat barangnya tanggal 30 ya. Hari ini sih nyamperin lagi 690, cuman karena low-nya persis di 690 jadi saya nggak tahu persis tuh, maksudnya nggak bisa mastiin atau probabilitas pada dapat barang semua buat yang pasang antrian di 690. Jadi nggak segede waktu kemarin gitu ya. Kemarin kan low-nya di 680 tuh, jadi buat yang pasang order beli di 690
GTC itu misalnya dari tanggal 29 ya Pak, mestinya dapat. Dan hari ini tutup di 760 dan ya jadi ada floating profit ya. Mungkin udah pada jualan karena tadi sempat naik sampai ke 805 dan 800 itu area resisten minor ya. Kalau kita geser ke intraday gitu atau kita lihat di sini itu 800 sempat jadi support kemudian di breakdown dan area tersebut masih jadi resisten, nggak ada salahnya juga jualan. Mungkin udah TP tadi sesi 2 ya happy cuan, yang belum tinggal amankan posisi itulah ya. Atau masih mau hold, tetap ada konsekuensinya stop loss yang perlu dipasang ya, sama seperti strategi yang kemarin dibahas, yaitu kalau turun dan tutup di bawah 535 gitu ya. Happy cuan juga bufanya. Next BRMS lagi. Kali ini BRMS-nya waktu live trade pagi tadi untuk fast trade ya. Pagi-pagi tadi di spill di sekitar 460, 458 dan 452, dekat-dekat 450 lah. Tadi sih ngetes 450 lagi dan membal, sempat naik sampai ke 520. Kemudian kalau kita geser ke intraday memang area 500, 515 ya ini. 510 kali. 515 itu area resisten minor lah. Belum berhasil di breakout tapi setidaknya dan mestinya sempat exit dalam posisi cuan gitu ya. Tapi cuan BRMS-nya. Dan berikutnya kita bahas stock ideas kemarin. Ada 4. Pertama pool strateginya ngantri ya di 280 dan belum dapat barang. Antriin dulu nggak masalah buat yang masih pengen antri di sana. Setidaknya 302 300 atau bagi 2 302 dan 280. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 258. Saham kedua ada IMPC. Si IMPC strateginya langsung dibeli di 1380 itu mestinya dapat barang, dan selama nggak turun dan tutup di bawah 1270 masih aman disimpan. Dan berikutnya ada SMSM 1600 disamperin tutup 1590. Ada floating minus, udah dapat barang mestinya dan floating minus sedikit. Jadi buat yang masih ada barang masih mau hold, maksud saya selama nggak tutup di bawah 1565 masih aman, hold dulu nggak apa-apa, dan mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan ya. Keempat ada SSMS. Nah ini hijau nih. Strateginya beli di 720, low hari ini 715, jadi mestinya dapat barang. Tutup 740, jadi ada floating profit dikit, nggak apa-apa hold dulu selama nggak tutup di bawah 650. Buat yang udah jualan ya happy cuan aja ya. Ya mudah-mudahan lancar ke kita incer targetnya di sekitar 900-an lah, mudah-mudahan bisa lancar ke 900-an ya. Kemudian berikutnya baru kita bahas yang IPO tadi tuh. IPO tadi itu ada 6 ya yang mau IPO, dan 3 diantaranya yaitu JECX, Inaku, PRDL sudah bisa diorder per video ini. Tanggal video ini dibuat yaitu tanggal 1 Juli 2027. Sekilas saya rangkum sekilas parameter untuk pas screen gitu ya. Jadi kan ada 6 nih, JELI, PRDL, JECX, BACH, EMI, RANS. JECX ini ada afiliasi sama grup MTech tuh, BACH ada afiliasi dengan grup Jarum. Dan kemudian saham yang ditawarkan dulu, ini opini pribadi ya, saya ngeliat saham yang ditawarin dulu tuh, si JELI dikit banget tuh, 2,6 juta lot doang, 2.660.000 lot yang ditawarin ke market. PRDL ada 5,2 jutaan lot, JECX 4,879 lot, 4,8 jutaan lah ya. Kemudian BAC ada 6,1 juta, EMI ada 5 jutaan, dan RANS ini yang paling banyak 25 juta lot. Jadi belum jadi dulu. Harga dulu deh, kita selesai ke bawah. Harganya si JELI dari range penawaran yang kemarin diumumkan, dia di penawaran umumnya itu jadi di harga Rp900 per lembar.
Kemudian masa penawaran umumnya dari tanggal 1 sampai 3 Juli, jadi hari Rabu Kamis Jumat ya. Rabu Kamis Jumat bisa diorder. Dan PRDL itu di harga 120, CECX di harga 1250. BACH ini belum. BACH belum. Jadi rencananya sih hari ini ya, rencana awalnya, tapi ternyata ada diundur. Sementara info dari websitenya ini nih kemungkinan tanggal 2. Jadi ya mudah-mudahan besok udah muncul harga jadinya berapa penawaran umumnya gitu ya. MI dari range 446 sampai 515 dan range 135 sampai 170. Kemudian tanggalnya yang udah bisa diorderkan 3 ini nih, Jelly, PRDL, CECX. Jelly dan CECX periode penawaran umumnya sama persis dari tanggal 1 sampai tanggal 3. PRDL tanggal 1 sampai tanggal 7 ini lebih panjang. Tanggal 7 itu hari Selasa ya. Jadi ada extend 2 hari bursa tanggal 6 dan tanggal 7 Senin dan Selasa. Kemudian BACH rencananya tanggal 2 sampai 6, MI juga sama 2 sampai 6 Juli, RANS rencananya 2 sampai 8. Ini paling panjang nih sih RANS. Dan ini perkiraan lah ya, atau proyeksi PER dan PBV-nya biar adil lah kita bandingin ya. Jadi maksudnya bukan biar adil gitu sih, tapi biar karena ini kalau kita langsung compare segini aja dari bisnis ke bisnisnya nggak apple to apple kan. Jadi biar sama kita ambil rasio marketnya untuk mengeneralize, tapi ini bukan satu-satunya, bukan berarti segitu saklek mahal atau murahnya ya. Cuman dari proyeksi ini setelah IPO ya, si Jelly rasio marketnya PER dan PBV-nya ini terhitung cukup premium gitu. Ya, cukup premium karena PER-nya 31 kali, book value-nya 2,6 kali di harga 900 ya. Itu terhitung cukup premium. Tapi dengan saham yang ditawarkan sangat sedikit sih ini ya, 2,6 juta itu dikit banget. Plus bisnisnya dia itu kan cenderung tanda kutip itu ya, defensif dan ya siapa sih yang nggak tahu Inaco gitu kan, dan siapa nggak doyan gitu. Saya aja juga doyan itu Inaco. Jadi oke lah, kita bisa pertimbangkan dulu, kita intip yang lainnya juga. Si PRDL oke, book value-nya 1,4 dan PER-nya 12 kali. Terus saham yang ditawarin bisa dibilang 2 kali lipatnya dari si Jelly gitu kan. Nggak ada yang benar-benar murah sih kalau yang IPO ya, tapi nggak se-premium si Jelly ya ternyata. Dan CECX ini juga hitungannya premium. Dia book value-nya 54 kali dari harga 1250 itu. Harganya juga di atas 1000 ya. Dari semua saham yang mau IPO, si CECX ini yang harganya di atas 1000, satu-satunya harganya di atas 1000. Kemudian PER-nya 54 kali, PBV-nya 3,5 kali, premium juga. Tapi yang jadi daya tariknya di sini adalah dia cukup solid karena ada afiliasi, salah satunya karena ada afiliasi ini ya, Konglo. Dia grup, ada afiliasi ke grup MTech. Kemudian si BACH ini dia ada afiliasi ke grup Jarum. Dia IPO 6,1 juta saham, range 400 sampai 500. Enggak terlalu premium kalau dilihat ini. Cuman kalau dilihat dari proyeksi rasio marketnya, PER dan PBV-nya, berarti dia nggak terlalu oke untuk generate cuannya ya. Dilihat dari proyeksi
pairnya segini, book value-nya 10 sampai 13, book value-nya di angka 2-an. Maksudnya bukan mestinya sih. Coba kalau misalnya book value-nya di bawah 2 atau 1 kecil, berarti bisa diambil kesimpulan sementara ini generate cuannya oke nih. Tapi kalau dilihat dari bisnisnya, memang ini termasuk bisnis yang berat di modal juga, jadi tanda kutip wajar. Dan karena dia terafiliasi ke grup Jarum, tanda kutip oke lah ya, aman-aman aja kalau misalnya modal mungkin aman. Kemudian si Emi nih, Emi agak premium ya, book value 2,0 sampai segini, bukan agak premium sih, book value-nya ya 2,0 sampai 2,1 di range harga yang ditawarkan antara 446 sampai 515 itu kan. Kemudian pairnya 23,9 sampai 27, berarti dia juga nggak terlalu oke untuk generate cuannya, kemungkinan besar situ. Kemudian Rans, si Rans nih book value-nya 30 kali, ini mah premium banget ini, harga sekitar, meskipun harganya 135 sampai 130 ya, plus harga saham yang ditawarin banyak banget. Jadi dari 6 ini biar enak saya akan pilih 3, saya akan comot 3 mana yang dibeli gitu ya, menurut preferensi saya. Pertama, fast screeningnya itu saya suka dari saham yang ditawarkan. Saham yang ditawarkan mana yang paling banyak, itu yang saya eliminir dulu. Ini banyak banget nih, 25 juta lot. Rans berarti eliminasi dulu lah. Kemudian yang paling banyak berikutnya PACH 6 juta, tapi sebenarnya sekitaran ini nih masih oke-oke aja. Jadi ya anggap aja di bawah 10 juta lah ya, masih ya oke lah. Yang paling kecil kan Jelly. Berikutnya saya biasanya langsung lompat ke rasio marketnya untuk melihat kira-kira ini premium atau enggak, dan dari si bisnisnya. CECX ini premium tapi bisnisnya cukup solid, kayak ibaratnya tuh hampir apa ya, hampir nggak ada saingan kali ya. Kemudian si yang lainnya yang tanda kutip dari rasio marketnya ini sekilas terlihat dia oke, generate cuannya si PRDL. Kita intip nanti ya, kita intip PRDL, Jelly, CECX, dan BACH. Jadi 4 ini. Jadi yang udah tereliminasi lagi berarti si M ini. Kita lihat satu-satu si BACH, CECX, PRDL, Jelly. Lihat satu-satunya dari si ini CECX, ini apa nih? Jelly, oke, Jelly. Kita lihat si Jelly. Dari Jelly dulu deh ya. Dari Jelly ini kalau kita lihat dari rasio profitabilitasnya, tuh ROE-nya 7,3%. Kita bandingin dengan si ini PRDL 20%. Kita lihat dari tadi lagi. Kita lihat di sini si PRDL, kelihatan tuh dari si rasio marketnya, si per 12%, di bawah 15 ya. Book value nggak nyampe 1,5, 1,43 doang. Ada indikasi pinter cari cuan, dan di sini kelihatan ROE-nya 20,45%. Kemudian si ini apa, CECX 8,9%. Yang mana sebenarnya ini oke sih, bukan termasuk yang apa ya, jelek, ya oke lah. Dan BACH ya 29% ROE-nya. Kalau kita lihat lagi di tabel tadi ya, si BACH pairnya 10 sampai 13 kali kurang lebih. Terus book value-nya 2. Si CECX kelihatan premium sekali dia. Jadi yang premium ini antara CECX sama Jelly. Jadi saya harus buang salah satu antara CECX dan Jelly. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah dari si ya premiumnya, lebih premium dari premiumnya dan saham yang ditawarkan ya. Saham yang ditawarkan kalau si Jelly ini 2,6 juta lot, kemungkinan besar akan banyak
akan banyak pasukan satu lot nanti jika over subscribe ya. Kemudian ya kalau banyak pasukan satu lot, yang mana itu berarti kemungkinan besarnya dia bisa arah-arah ya, tinggal diatur aja lah mau TP di berapanya gitu kan. Kemudian kalau si CECX ya nggak terlalu banyak juga yang disebar ke pasar atau ditawarkan ke market. Ini menarik nih antara dua ini nih, karena si PRDL dan CECX ini sama-sama sektor kesehatan lah ya, meskipun bisnisnya beda sih. Tapi jadi saya akan pilih, ini opini pribadi ya, pilih Jelly, CECX dan PACH. Ya silakan kalau ada yang mau didiskusiin, disanggah atau ditambahin, kita diskusi di kolom komen di bawah ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah IPO dari 6 saham ini nih yang bakal melantai di bursa. Dan dari keenam ini 3 udah bisa di order per tanggal video ini dibuat ya. Semoga cukup memberi insight. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 saham yang di request, yaitu pertama Cuan. Oke, si Cuan ini hari ini menguat 17%, tutup di 620, jadi bullish engulfing pattern yang kebentuk ya. Menarik, dan mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Jadi kalau misalnya lagi pengen beli, ini ngantri boleh sih 575 ke bawah gitu ya, selama nggak turun tutup di bawah 525 masih oke, itu antriin, diperjuangkan. Dan mudah-mudahan lancar ke 700-an, 725 gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Dan buat yang udah punya barang pun stop loss-nya ya, atau selama nggak tutup di bawah 525 masih oke-oke aja kalau mau disimpan. Jadi buat yang pengen beli ngantri 575, stop loss di bawah 525, tutup di bawah 525 ya. Targetnya kita incar 700-an. Risk ratio-nya oke tuh, lumayan lah ya. Kemudian yang ditanyain kedua ada KETR. Nah si KETR tadi sempat turun ke bawah 466 tuh, terus ternyata balik lagi membal, tutup di 498. Jadi sebelumnya kan sempat ada setup tuh di bulan Mei ya, karena nggak tutup di bawah 466, jadi setup ini masih bisa dipakai tuh. Dan buat yang minat beli KETR, harga segini nih masih area beli nih. Dan harga di deket-deket perpindahan fraksi harga nih menarik nih. Kalau misalnya naik kan sekarang 498 ya, naik ke 535 aja tuh persentasenya udah lumayan. Dan stop lossnya itu relatif lebih kecil, kita hitung ya, stop loss ke sini lah, stop lossnya 7. Kalau naik kita bisa incer ya 1:1 kalau ke sini sih. Mudah-mudahan bisa nyamperin target TP1 lagi ke 610. Jadi ada 21%. Nah, bagus kan rasionya. Jadi kalau misalnya minat nih beli KETR, boleh tuh di 498 atau lebih bawah gitu ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 466 aja deh, nggak apa-apa. Targetnya pertama jelas 535, 540. Yang berikutnya 600, 610 itu. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Mudah-mudahan cukup menjawab. Sekarang kita lanjut ke saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 2 Juli 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama BRPT. BRPT hari ini menguat sih 7,4%, tutup 13.80, tapi saya pikir bisa tutup ya di atas 14.25 gitu ya, tapi ternyata kempes. Oke lah. Dan karena sudah ada setup di bulan April lalu, kemudian setupnya belum batal, dan ini plus reverse enggak. Dan karena setupnya belum batal, terus deket dari area beli, buat yang belum punya barang aja, ngantri 13.35 boleh. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 1.200, targetnya incer 16.45, 16.50 dulu aja, 16.40, 16.50 lah ya. Kemudian saham kedua ada Cuan yang strateginya barusan udah disebut. Yang ketiga ada Raja.
Raja kemarin sempat ada strategi yang ngantri di 31, 60, 3030, 28, 50 gitu ya. Nggak dapet nih. Dan hari ini menguat. Sempat naiknya sampai ke 4190 tapi tutupannya di 3970. Yang mana tutup di 3970 ini juga menarik. Jadi ada setup lagi juga lah. Meskipun setup yang lama itu sebenarnya masih bisa dipakai, dan sempat dibahas juga kalau 3490, 3,5 itu juga area beli dan udah disamperin kemarin. Kemudian hari ini membal. Ini buat yang belum punya barang aja sih. Ngantri 3670, 3600, 3500 itu boleh. 3670 dan 3520 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 3380, karena kalau sampai breakdown 3380 tutup di bawah itu berarti nggak niat naik dan ada peluang terkoreksi lebih dalam dulu. Mungkin ngetes 3000 bulat atau bahkan di bawahnya sih. Gitu ya. Targetnya pasang target TP1 dari setup yang lama boleh lah di 4470 gitu ya. Target TP1 dari setup yang baru ini di 4330-an ya. Masih satu area. Mudah-mudahan lancar ke 4400-an lah ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.